Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Firman Panipahan. Lagi rame soal riset palsu yang diduga palsu ya. 4 orang RI yang mempresentasikan riset palsunya di internasional forum, dan Kemendikti Saintek tiba-tiba seperti orang kebakaran jenggot ya. Padahal kalau kita perhatikan, riset palsu ini sering terjadi ya. Palsu dalam pengertian data tidak benar-benar ada yang kemudian dimanipulasi. Palsu itu banyak pengertiannya. Metodologi yang lemah itu kan juga bisa dikatakan riset ini palsu. Apalagi data, ya tadi data yang dimanipulasi, riset lemah, kemudian tujuan dari penelitian itu mengarah kepada keinginan yang dipesan oleh seseorang atau satu lembaga atau yang mendanai. Itu juga bisa disebut sebagai riset palsu. Seolah-olah metodenya benar, datanya benar, padahal disesuaikan dengan keinginan. Banyak definisi tentang palsu. Yang jelas tentang kepalsuan ini di Indonesia masih hangat sekali istilah palsu ya, ijazah palsu dan lain sebagainya. Nah, problemnya saya tidak begitu nyaman dengan istilah riset palsu ini. Plagiator, dia disebut plagiator bukan, tapi dia berbohong tentang data. Nah, riset kuncinya adalah kejujuran. Oleh karena itu ada orang yang di dalam riset itu terlalu liberal sehingga akhirnya dia mengatakan dalam tanda petik tapi bahwa ketika kita riset ya kita benar-benar harus meninggalkan semua ideologi gitu. Biarkan data berkata apa adanya kalau itu menggunakan kuantitatif ya. Sementara kalau kualitatif dia subjektivitas dari si peneliti. Nah, kualitatif subjektivitas peneliti itu berbeda dengan kepentingan si peneliti itu ya, atau pesanan kepentingan itu. Kualitatif artinya kemampuan penafsiran dari peneliti yang berdasarkan keilmuan yang dia miliki. Oleh karena itu, kalau seorang filosofi membaca ekonomi, dia cenderung akan definitif, dia akan cenderung bicara sejarah, dia akan cenderung mendialektikakan seperti Karl Marx misalnya, dialektika materialis itu kan, ketika dia berbicara ekonomi akhirnya muncul teori dialektika materialis itu kan. Begitu beda kalau kita melihat ekonom sejati gitu ya, yang sejak awal dia concern pada ekonomi, kemudian pada level tertentu dia akhirnya filosofi juga gitu kan. Banyak misal siapa ya, banyak ya contoh ekonom itu. Saya ingin fokus kepada soal riset palsu. Riset palsu ini istilah yang bahkan tidak ilmiah gitu. Ini lebih kepada istilah palsu itu lebih kepada benda gitu, bukan suatu yang berjalan. Suatu yang berjalan itu by penafsiran, kalau dia kualitatif yang saya sebutkan tadi itu subjektivitas dari si peneliti gitu. Kendati lapangan gitu, kalau dia menggunakan metode kualitatif ya subjektif gitu. Nah, ini penting menggunakan istilah palsu itu. Nah, yang membuat saya heran secara teknis kenapa kok bisa artikel itu lolos kemudian masuk dalam konferensi global gitu, internasional gitu ya, di international forum gitu. Ini yang membuat saya bingung gitu. Apakah di Indonesia tidak ada seleksinya gitu ya? Atau paling tidak sebelum masuk pada fase presentasi, apakah tidak ada asesor yang membaca cepat artikel itu, yang kemudian bisa mengecek ya
atau paling tidak ada presentasi awal gitu kan sebelum masuk konferensi besar gitu. Nah, ini yang membuat saya aneh gitu. Kenapa kemudian riset-riset seperti itu bisa lolos gitu. Nah, yang membuat saya curiga dan berdasarkan pengalaman juga, banyak sekali para riset, bahkan ya ini kelas dunia ya, kelas internasional itu. Ini memalukan sekali gitu. Saya tidak membela orang Indonesia yang membuat riset palsu, tapi justru panitia itu ya goblok semua, dalam pengertian kok bisa lolos gitu. Artinya mereka tidak benar-benar mengundang ahli gitu kan. Lalu ketika di panel baru ada ahli yang ketika mendengar risetnya saja dia bisa tahu, mencurigai bahwa ini ada yang palsu gitu kan. Sementara ketika artikel itu sebelum dipresentasikan, itu yang saya pertanyakan, siapa yang menseleksi, kok bisa lolos. Data palsu kok bisa lolos. Nah, kepalsuan itu dari mana dan sebagainya itu seterusnya. Itu kan perlu dipertanggungjawabkan. Sebenarnya juga soal data yang dipalsukan. Kalau kita berbicara filosofi, tidak ada sebenarnya data-data yang palsu dalam pengertian tidak benar gitu. Selama data itu logis ya masih bisa gitu. Bahkan data dari mimpi dan sebagainya. Persoalannya apakah berkualitas atau tidak, penting atau tidak itu. Itu saja sebenarnya. Riset palsu itu tidak benar itu. Tidak benar dalam istilahnya itu. Makanya saya heran saja dan kemudian Kemendikti Saintek seperti orang kebakaran jenggot itu. Padahal jurnal-jurnal di Indonesia itu juga banyak bermasalah gitu. Banyak predator dan sebagainya, dan itu lebih baik fokus di sana aja, nggak usah respon terlalu berlebihan soal riset palsu ini. Karena istilah riset palsu itu juga perlu di dipamerkan atau dipresentasikan di depan umum ya, supaya tidak apa namanya, ini kan walaupun UNY ya, UNY yang salah satu afiliasi dari peneliti itu, ini berdampak kepada semua dosen di Indonesia atau peneliti-peneliti di Indonesia karena dia membawa nama Indonesia itu. Oleh karena itu, menurut saya sebaiknya yang dilakukan oleh Ristek Saintek Sain itu adalah melakukan pembelaan, bukan justru memberi hukuman, apa namanya, ya semacam hukuman pemberhentian dan lain sebagainya itu. Memang ini adalah pelanggaran berat dalam pengertian dia tidak memegang asas dari riset yaitu kejujuran gitu ya. Karena dampak dari riset palsu, riset yang dilakukan secara tidak jujur atau berdasarkan kepentingan, itu berujung kepada kemandekan keilmuan itu sendiri. eh, dan berdampak lebih luas lagi gitu kan. Data yang berbohong itu akan mengakibatkan fatal kalau di dalam situasi tertentu, misalkan di dalam perang atau di dalam hal-hal yang darurat yang lainnya ya. Saya rasa itu mungkin itu tidak ada yang bisa saya simpulkan, hanya saja saya mempertanyakan riset palsu itu istilah yang justru kontradiktif ya. Yang ada adalah riset yang tidak tidak ini ya, tidak berkualitas ya. Riset yang tidak berkualitas karena soal data kita bisa berdebat gitu. Kecuali dia berbohong atas nama orang itu. Kalau dia membuat-buat sendiri data yang kemudian dengan imajinasinya sendiri mendialektikakan data yang sebenarnya tidak ada di lapangan, kemudian dia ada-adakan, itu boleh-boleh saja, yang kemudian melahirkan sesuatu kesimpulan ya, kesimpulan yang apa namanya, yang diada-adakan juga dalam pengertian ini ya. Yang penting adalah apakah apakah ujungnya itu logis atau tidak, karena kata kunci dari penelitian itu adalah logis atau tidak, itu rasional apa tidak itu. Dan itu bisa diuji.
kan gitu. Ya saya rasa itu saja. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.